Perkenalkan, saya Siti Rahmah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur akan berbagi koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Hana Kaliwahyumi SPD, dan pengajar praktek Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching, yang terdiri dari 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang perlu dimiliki meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mempelajari isi materi dalam modul ini, saya merasa sedikit cemas karena khawatir tidak akan mampu memahaminya dan mengaplikasikannya dengan baik. Kemudian saya merasa tertarik setelah mempelajari konsep dalam eksplorasi. Saya menjadi semakin tertarik untuk mendalami materi. Kemudian saya merasa senang. Saya merasa gembira saat berlatih coaching bersama rekan CGP dalam sesi kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian saya merasa optimis. Saya merasa yakin dapat mengintegrasikan pendekatan ini dengan efektif di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya berhasil bekerja sama dengan rekan-rekan CGP dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan mengikuti prinsip-prinsip coaching, baik dalam konteks kolaborasi maupun demonstrasi praktis. Dengan peran sebagai coach, coachee, maupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot perlu diperbaiki agar dapat secara efektif menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coachee, sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya merasakan perkembangan dalam kompetensi saya, terutama dalam menerapkan proses coaching sesuai alur Tirta sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Dalam praktek coaching, penting bagi saya untuk menjaga objektivitas dan pengelola emosi pribadi agar dapat berpikir dan bertindak dengan lebih matang, selaras dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan pemaksimalan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah? Prinsip coaching dapat diimplementasikan jika kepala sekolah memiliki pemahaman mendalam tentang coaching dalam supervisi akademik dan berkomitmen untuk mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menilai guru, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru.
Oleh karena itu, supervisi harus meliputi percakapan pra-observasi dan pasca-observasi, bukan hanya observasi kelas semata. Pada percakapan pra-observasi, kepala sekolah perlu mendiskusikan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru. Sementara pada percakapan pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut mengenai pelaksanaan observasi kelas oleh guru. Mengelola materi yang akan dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik memainkan peran penting dalam membentuk kepemimpin pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Fokus pada memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengadakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah selama rapat guru, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang pentingnya supervisi akademik. Langkah berikut adalah penyajian contoh-contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media digital yang diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan dalam coaching. Pengalaman masa lalu. Kepala sekolah melakukan observasi di kelas saya sebagai bagian dari supervisi akademik. Prosesnya dimulai dengan pertemuan pra-observasi, di mana kami berdiskusi tentang rencana pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah observasi, kepala sekolah mencatat aktivitas pengajaran saya serta interaksi dengan siswa. Setelah itu, kami mengadakan pertemuan pasca observasi untuk membahas temuan-temuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Pengalaman ini sangat bermanfaat karena memberikan saya wawasan baru dan cara untuk meningkatkan praktik pengajaran saya. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi perlu diintegrasikan sebagai bagian penting dalam perkembangan kompetensi akademik guru dengan mengaplikasikan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan optimalisasi potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Sedangkan dalam praktik coaching, tujuannya adalah untuk memberdayakan coachee sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosialisasi emosional, teknik stop dan mindfulness diterapkan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Begitu juga dalam coaching. Seorang coach perlu menerapkan teknik ini agar tetap fokus dan mewujudkan kehadiran penuh selama proses coaching berlangsung. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah terhadap pentingnya kompetensi supervisi dapat menjadi motivasi dan dukungan bagi para guru. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan berdampak positif pada proses pembelajaran. Lingkungan kebersamaan di sekolah yang mendukung dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja secara optimal, dan kegiatan supervisi pun akan berlangsung dengan lancar dan nyaman.